Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 23 Februari 2024. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
وشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa Video pembelajaran. Hah, mau tak gulik ini kene kok ora ono. Ini lewat kene padahal lho. Payah. Aduh, ngono iki kok ora ono ngantian. Payah tenan. Lagi apa, Lek? Golek duit, Bet. Duitku ilang mau. 50.000. Ilange nek ndi? Lah nek aku ngerti ya malah ora tak goleki kok. Payah. Ya wangi golek ya. Apa dolan aku, Lek? Engko nek ketemu, kowe tak tumbasno jajan. Yo, siap. Jal sing sebelah kono kowe. Nyempet-nyempet kono nak kono. Assalamualaikum, Lah Jono. Waalaikumsalam. Cah ganteng-ganteng kok malah tangannya kok karekan jero. Bulan iki maksudnya. Kenapa kamu? Gak kenapa-napa, Lek. Malah bar sedekah nang musala. Sedekah musala. Apa hubungannya sedekah nang musala karo tangane dilebone klambi, Di? Kok jelaskan. Siap, Dimas. Jadi gini, Bet, kata Bu Guru, apabila kita bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Oh, Koplak. Lah kamu berarti kok ya tumben-tumben men lho. Wis sedekah ning musala. Ngene lek ceritane. Ndek mah aku karo Miko nemu dhuwit 50.000 nang kene. Lah bingung ki Dek sapa? Sidane yo tak sedekah nang musala. Oh, lah kowe berarti nemu duit ning kene. Betul. 50.000. Betul. Gue sumbang ning musala. Betul. Ah, berarti ku ditelek Jono, Dim. Ayah. Video pembelajaran. Ada seorang wanita di Riau, tinggal di Riau, dia orang kaya. Kemudian divonis sama dokter kena kanker darah. Jadi terkena penyakit kanker darah. Maka butuh perawatan yang luar biasa. Maka wanita tadi karena sudah tua, penyakitnya juga penyakit serius, dia pakai pembantu di rumahnya. Yang bantu dia keseharian, nyiapkan obatnya, nyiapkan makan, minum. Maka dia sewa
seseorang yang bekerja merawat dirinya, orang Indonesia. Orang Indonesia ini bekerja tiap hari menyediakan obat, ngerawat si wanita tua tadi karena dalam keadaan sakit. Tapi si pemilik rumah ini, majikan ini, selalu dapetin orang yang bantu dia ini, orang Indonesia ini suka masuk ke kamar mandi. Terus kalau masuk ke kamar mandi lama. Jadi normalnya orang biasanya ada ke belakang buang air kecil, buang air besar. Biasanya kalau sehari mungkin 4-5 kali. Ini wanita lebih sering daripada itu, beberapa jam sekali masuk kamar mandi. Kalau sudah di kamar mandi lama. Sampai akhirnya dia panggil itu wanita tadi. Saya ini suka ngeliatin Anda dalam sehari itu sering mondar-mandir masuk kamar mandi. Sudah gitu kalau di kamar mandi lama. Kenapa? Wanita ini nggak nuntut. Kau harusnya kerja lebih fokus ke pekerjaanmu. Dia cuma tanya, kenapa kok kau sering mondar-mandir masuk kamar mandi dan kalau di kamar mandi lama? Maka wanita ini malah menangis ketika ditanya. Kemudian dia cerita, sebetulnya 2 bulan yang lalu saya baru melahirkan seorang anak. Saya ini pengantin baru, kemudian saya baru punya anak. Tapi karena keadaan ekonomi kami yang buruk, ketika ada panggilan pekerjaan di sini, maka saya langsung daftar dan saya berangkat. Namanya seorang ibu pasti ada kangennya, ada rindunya kepada anak yang 2 bulan, usianya masih 2 bulan sudah ditinggal. Dan saya masuk ke kamar mandi mondar-mandir itu apa? Karena air susu saya itu masih keluar. Dan karena tidak diminum oleh bayi maka kencang yang luar biasa. Maka saya masuk kamar mandi mengeluarkan air susu saya supaya tidak rasa sakit di dada saya ini. Maka si pemilik rumah ini nangis ngelihat ada saudara seagama, saudara muslimahnya yang karena kekurangan ekonomi tadi sampai harus ninggalkan keluarganya, anak usia 2 bulan ditinggal. Dia sedih yang luar biasa ngelihat keadaan wanita ini. Maka wanita tadi suruh kerja, sudah lanjutkan pekerjaanmu. Ini wanita tua kemudian telepon ke salah satu travel, kemudian membelikan tiket pulang buat yang bantu-bantu dia di rumah tadi, disiapkan tiket pulangnya di hari itu juga. Kemudian dipanggil dari pembantunya, ini tiket pulangmu, kau pulang hari ini supaya kau bisa menyusui anakmu, dan ini gajimu 2 tahun. Kontraknya 2 tahun ini, dikasih gajinya 2 tahun. Ini gajimu 2 tahun, kau pergi ke negaramu sekarang, pulang ke sana, susuin anakmu, didik anakmu, rawat anakmu. Kalau setelah 2 tahun kau masih ingin kerja di sini, dikasih nomor teleponnya, saya akan terima kau. Yang penting sekarang kau pulang, kau beri makan anakmu, kau rawat anakmu. Maka wanita tadi pulang akhirnya. Pulang sampai negaranya, sampai Indonesia. Kemudian bisa merawat anaknya karena punya cukup uang untuk 2 tahun. Gajinya 2 tahun diberikan secara cuma-cuma. Ini perempuan setelah bantu si pembantu tadi pulang, beberapa hari setelahnya waktunya check up. Ketika di check up darahnya sama dokter nggak ada penyakitnya, nggak ada kankernya. Sampai dokternya ini bingung, dilakukan pengecekan 2 kali, dilakukan pengecekan 3 kali. Loh, ini perempuan sudah kena penyakitnya parah, kanker di darahnya. Kok tiba-tiba dicek berapa kali nggak ada kankernya, 0%. Maka sampai ditanya sama dokternya, kau ini minum obat apa? Apa yang kau minum ini? Obat apa yang kau konsumsi sampai penyakitmu ini bisa hilang? Belum pernah ada obat yang bisa menghilangkan kanker darah secara 100% seperti ini. Maka wanita tua tadi menjawab apa? Saya minum obat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dawu mardhakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nak ngobrol dalam masjid, tidak ribut. Tapi kalau masih ribut, bukan kami yang berhentikan, tapi karena ulah kalian. Dananya yang jutaan itu nanti kami kirim ke sekolah dan ke orang agnia itu, orang-orang yang kaya itu bisa lebih bermanfaat daripada kami bagi ke kalian kemudian cuma bikin ribut di dalam masjid ya. Jadi maaf kalau misalnya minggu depan kalau saya masih dapat ada yang ribut, saya buktikan dengan foto, maka foto ini kami kirim. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan
tenang, ora usah khawatir. Pok gelem ngaji, bengi macul langit Gusti Allah, awan gelem macul bumi Allah, sugih. Yes. Pokoknya aja sampai ra nyambut gawe. Wis apapun pekerjaane panjenengan, selagi itu halal, tolabul halal, insya Allah membawa berkah kehidupan panjenengan. Wayang kusu bila isyan. Mulakno wong sing maksiat no harus diterusne, dituruti kemaksiatane. Dadi agama kaya nggih dolanan. Krana napa? Alamatu i'radi 'anil 'abdi istighaluhu bimalayanihi. Tondo-tondone Gusti Allah niki wau lekas berpaling saka hambane, lekas ngedoh saka hambane. Niki nek wong kuwi mang wis mulai lekas nyaman karo perkara-perkara sing ora manfaat kangge uripe. Artinya yo maksiat-maksiat kuwi mang. Adapun orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak, akan tetapi ia jauh dari ketaatan, walaupun terlihat ia gembira, walaupun terlihat oleh kita ia berpoya-poya, ia bersenang-senang, tapi hatinya sempit. Ia merasakan kegelisahan, ia merasakan kegundahan, karena sesungguhnya hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebahagiaan itu adalah pada hati, saudaraku. Berbeda dengan orang yang senantiasa beriman dan beramal saleh, yang bertawakal kepada Allah. Walaupun diberikan harta yang sedikit, hatinya senantiasa tentram dan tenang. Ia serahkan semua urusannya kepada Allah, sehingga pada waktu itu ia pun merasa tenang dan tentram. Hatinya tak pernah gelisah dengan urusan dunia, karena ia tahu bahwasannya jika ia serahkan kepada Allah, Allah pasti memberikan padanya bantuan yang ia inginkan, karena ia faham dunia hanyalah sesuatu yang sementara. Jadi ada orang subhanallah nggak pernah cium anaknya, nggak pernah pangku anaknya, nggak pernah bercanda sama anak. Terjadi pada seorang sahabat Badui dalam hadis Bukhari. Pernah datang ke masjid Nabi SAW, kemudian lewatlah Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW. Begitu lewat, maka Nabi SAW pelukin, diciumin. Heran dia, lalu dia mengatakan, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Saya memiliki 10 anak, belum pernah saya cium seumur hidup saya. Kata Nabi SAW, saya tidak melihat kecuali Allah telah mencabut rahmat dari hatimu. Anak-anak butuh untuk dicium, dipeluk, diajak main. Ada saatnya, kalau mereka sudah dewasa nggak mau dicium lagi. Dia sudah risih. Kata Nabi SAW, kalau orang terbiasa dengan satu perbuatan, Allah akan tutup hidupnya dengan perbuatan itu. Kalau antum mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, lihat 2 pekan, sebulan sebelum dia meninggal. Bukan dilihat fisiknya pada saat meninggal. Seperti Hamzah dan para sahabat yang dimutilasi di perang Uhud. Hamzah itu hidungnya terpotong, berdarah semua, dadanya terbelah. Tapi dia sayyid syuhada, pimpinan para syuhada. Beberapa tokoh Quraisy ditemukan mati dalam kondisi kulitnya mulus. Tapi berarti dia tetap, bukan berarti itu dia baik, ahli neraka. Tolok ukurnya orang ini baik atau tidak, lihat beberapa hari sebelum dia meninggal. Karena kata Nabi SAW, orang kalau terbiasa dengan satu perbuatan, Allah akan tutup dengan itu. Terbongkar kedoknya pada saat mau meninggal tuh. Dia biasa ngisi ta'lim, dia meninggal dalam kondisi ta'lim. Dia biasa sholat, dia dalam kondisi sholat. Dia biasa sedekah, pada saat dia sedekah, Allah jadikan penutup amalnya itu. Dan dia kalau biasa berzina, dia biasa mencuri, nanti ditutup dengan itu oleh Allah SWT. Mentang-mentang ibu bisnismen, wanita karir, bisniswoman, banyak uang, bapak kemudian kurang berhasil bisnisnya, bukan berarti ibu lalu kemudian meremehkan mereka. Suami tetap kepala rumah. Papa, memang yang kaya ini aku, uangku banyak, dan kau salah satu dari asnaf fakir miskin, tapi kau tetap kepala rumah tangga, Pak. Maka kau jangan sampai nggak pede. Nggak usah diomongin. Tidak semua kebenaran itu mesti diucapkan. Menyakitkan, cukup dengan sikap kita saja. Jadi kalau anak ibu mau jadi ibu rumah tangga, itulah perempuan yang solihah. Itu solihah. Yaitu orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan. Bukan dalam riwayat Muslim dari hadis Ummu Darda, Rasulullah SAW menyebutkan orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan akan dikatakan kepadanya oleh malaikat apa? Amin walaka bimisal. Amin, kata malaikat itu. Dan kamu akan mendapatkan seperti yang kamu minta. Misalnya bapak mendoakan dari kejauhan kepada teman, untuk temannya, ya Allah, berikan kepada teman saya ampunan dan rezeki yang luas.
Apa kata malaikat? Amin. Kamu pun akan mendapatkan yang sama dengan itu. Makanya jangan lupa Pak, selalu doakan teman-teman kita yang dari kejauhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan doa para malaikat dengan mengatakan amin walaka bimithal. Amin, kamu akan mendapatkan yang sama dari itu. Kadang saya dengar ceramah orang nggak paham saya. Iya, pernah suatu hari waktu di hotel kami acara seminar, saya duduk sama kawan-kawan saya. Kawan saya nanya di sebelah, udah setengah jam dia ngomong. Kawan saya nanya, mat. Dia nggak manggil Ustaz, mat aja. Mat katanya, ya. Kau paham nggak apa yang dia bilang? Enggak. Saya bilang, dia dapat gelar profesor itu karena kita nggak paham. Kalau kita paham, dia LCMA gitu. Saya khawatir karena gelar banyak ini akhirnya orang yang nggak paham. Makanya saya selalu tanya. Di kelas pun gitu juga kalau saya ngajar. Gimana mahasiswa paham? Paham? Enggak apa? Saya ulang 2 kali. Gimana paham? Enggak apa? Saya ulang 3 kali. Udah 3 kali saya ulang, saya tanya. Kau yang keluar apa aku keluar? Udah 3 kali ulang tak juga paham. Karena kalau teruskan ada 2 kemungkinan. Kalau tak dia stres, saya stres. Memang ini subhanallah, kalau sekali lagi, kalau mau perbaiki apapun, boleh perbaiki dari sholat. Sholat saja. Itu ibadah yang paling besar pahalanya dan paling Allah cintai. Sampai ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat on time, pada waktunya. Azan, lupain semua negosiasi. Nggak ada, mau berapa miliar pun lupain. Mungkin teman-teman itu amal terakhir antum. Siapa yang tahu? Gitu kan. Makanya Nabi SAW kalau takbir itu berkata, sallu salatan muwadda'ah. Salatlah seakan-akan ini salat perpisahan kalian. Anggap habis salam kita sudah meninggal. Maka jangan sia-siakan. Setiap ada kesempatan amal soleh, perbaiki, maksimalkan, gitu kan. Nikmati ibadah itu insya Allah akan maksimal. Intinya mulailah perbaiki dari salat. Wong duwe anak 2 kali setengah mati enten mriki. Wis sapa germo gak kena deleno senane main judi gak kena dikandani. Niku nek kepengin nambani Bu, gak usah didukukno, didukuni dhewe. Carane ngeten nggih, sampean colong pakaian sing nemplek nok kulite anak sampean, sempake. Nek wedok kotangi. Sampeyan gegem sing rapet dadi remote. Niki remote. Kaya-kaya gegem anake gak gegem sempake. Sampun maca Fatihah. Ben waladolin sepuluh. Brus ndonga. Ya Allah muga pariwaras nakale anak kula. Tapi diumbah dhisik Bu, jek gak pesing. Bulan balene sampai ping 49 sampean cacak mangke. Lho, waras anakku. Bulan balene paling saithik 3. Video dakwah. Apakah ganjaran memberi orang makan? Apakah mesti hanya pada fakir miskin sahaja? Contohnya beri makan pada jamaah selesai majelis ilmu. Kalau saya cakap bahwa makan hanya untuk fakir miskin, tentu selepas ini takkan ada jamuan makan untuk jamaah di masjid-masjid. Sedangkan kita tahu di Kuala Lumpur, di Malaysia, selepas kajian ada jamuan makan. Nabi dijemput hadir di rumah sahabat, dimasakkan Huzairah. Daging yang dipotong kecil dimasak pakai tepung gandum. Selepas makan bersama sahabat, Nabi bertanya, mana sudut rumahmu yang aku akan sholat di sana mendoakan engkau? Bekas tempat sujud Nabi di dalam rumah itu dijadikan musalla al-bait dalam rumah untuk sholat tahajud malam, mengambil barakah tempat sujud Nabi. Itu dalil bahwa memberikan makanan kepada orang kenyang pun juga bernilai sedekah. Karena Nabi bukan fakir miskin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ikut diberikan makanan-makanan. Adapun sahabat memberikan makanan kepada ahlus suffah yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka bersedekah tak hanya tengok orang miskin dan susah, tapi juga kepada sahabat-sahabat kita bagi makanan, kita bagi pakaian. At'imut ta'am, bagi makanan.
afshus salam, tebarkan salam, at'imut ta'am, beri makanan, wa tusalli wan nasu niyam, salatlah ketika orang sedang tidur lelap malam, tadkhul jannata bisalam, maka kau akan masuk surga dalam keadaan selamat, senang sentosa. Mana yang lebih utama? Kita memerangi Syiah atau memerangi Zionis Yahudi laknatullah pada masa sekarang ini? Kita tidak boleh bersama dengan Syiah dalam 5 masalah, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama, mereka mewajibkan beriman kepada Imam 12. Sesiapa sahaja yang tidak percaya kepada Imam 12, maka kafirlah dia. Dia kafirkan kita kerana kita ahlu sunnah tak percaya pada Imam 12. 2. Mereka berkata selepas Nabi meninggal dunia maka yang layak menggantikannya adalah Ali. Maka sesiapa saja yang merampas kuasa Ali maka kafirlah dia. Atas sebab inilah mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat. Mereka kafirkan sahabat kecuali 3. Siapa dia? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Lain daripada itu kafir. Maka perhatikan, bila ada ustaz mengkafirkan sahabat Nabi, ini ciri daripada sifat Syiah. La tusalli khalfa rafidhi, jangan engkau salat di belakang Syiah Rafidah. Datang sahabat Imam Syafi'i bertanya, kata Syafi'i, jangan kau salat bila imamnya Syiah Rafidah, jangan kau salat di belakangnya. Sifhum lana, beri kami ciri sifat dia supaya kami tahu bahawa dia Syiah Rafidah. Man qala inna Abu Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidhi. Sesiapa sahaja yang menyebut bahawa Abu Bakar dan Umar tak layak menjadi khalifah kerana merampas Ali, maka dia adalah Syiah Rafidhi. Imam Syafi'i berkata demikian. Yang ketiga, mereka berkata bahawa Al-Quran itu adalah yang dibuat-buat oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman, bersekongkol membuat Quran. Mereka buang nama-nama Ali dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami punya mushaf namanya Mushaf Fatimah yang sedang dipegang Imam Al-Qaim, tebalnya 3 kali lipat daripada yang ada di tangan kamu, dan nanti Imam Al-Qaim datang. Bila mereka tidak percaya kepada Quran yang sekarang, mengapa mereka tetap memegang Quran yang ada sekarang? Itu pun mereka bahaskan. Sementara Quran yang asli datang, maka bacalah yang palsu ini dulu. 4. Mereka mengatakan Allah tak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Itulah namanya akidah bada. Bada ya bedu, bada ya bedu, tidak tahu. Maka muncul nasakh, nasikh, mansuh kerana Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Maka akidah ini batil karena menisbatkan kejahilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Video dakwah. Aisyah radhiyallahu anha pernah juga begitu lagi puasa, ingin berbuka puasa lalu tidak ada sama sekali makanan kecuali roti kering. Maka ada orang yang minta di depan pintu rumahnya, maka Aisyah pun berkata pada pembantunya radhiyallahu anhum ajma'in, berikanlah kepada fakir miskin ini. Pada saat diberikan, pembantu itu mengatakan, apa yang akan kita makan? Buka puasa tidak ada makanan. Maka kata Aisyah dengan penuh keyakinan, Allah pasti akan mendatangkannya. Sebelum menjelang azan maghrib, datanglah seseorang dari penduduk Madinah memberikan seekor kambing yang utuh, diberikan dengan dihiasi dengan minyak samin dan za'faran. Utuh diberikan ke rumah Aisyah anha. Lalu Aisyah pun berbuka puasa dengan pembantunya pada saat sambil berkata, makanlah daging ini, sesungguhnya ini lebih baik daripada roti yang sudah kamu infakkan itu. Abu Dahda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia luar biasa. Beliau mendengarkan firman Allah turun di dalam surah Al-Baqarah 245 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang ingin meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik? Maka Abu Dahda datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah minta pinjaman dari kita? Kata Nabi SAW, iya. Maka kata Abu Dahda, ulurkan tanganmu ya Rasulullah. Lalu diulurkan tangan Nabi SAW, lalu dia memegang mengatakan, aku telah meminjamkan kebun kurmaku kepada Allah. Isinya 600 pohon kurma, semuanya karena Allah.
Maka diberikanlah kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersedekah dengan hal tersebut, lalu Nabi bersabda, kam min azkin radahin li Abi Dardah fil jannah. Berapa banyak yang akan didapat oleh Abu Darda balasan pengganti pohon kurma ini di surga nanti. Terus Nabi SAW ulangi sampai banyak di antara sahabat yang menangis melihat sedekah tersebut. Abu Talha radhiyallahu anhu juga bersedekah dengan luar biasa. Beliau punya sebuah kebun kurma namanya Bayruha. Itu luar biasa indahnya dan ada mata air yang dingin di situ. Nabi SAW suka minum dari situ setiap harinya. Maka dia pun berkata, ya Rasulullah, aku telah membaca firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 92 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan pernah merasakan kesempurnaan dalam balasan pahala kebaikan sampai kalian menginfakkan yang terbaik yang kalian miliki, dan sungguhnya apapun yang kalian infakkan Allah Maha mengetahui. Maka dia pun berkata, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah perkebunan kurma Bayruha, dan aku ingin menginfakkannya di jalan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, bakhin dzalika malur ribh dzalika malur rabih wa qad sami'tu ma qultu wa inni ara an taj'alha fil aqrabin. Faqala Abu Talha af'al dzalika ya Rasulullah. Artinya, sungguh keberuntungan kau hai Abu Talha, sungguh keberuntungan, hartamu ini menguntungkan sekali, dan aku telah mendengar kau menginfakkan di jalan Allah, dan aku memerintahkan kamu untuk memberikan kepada sanak kerabatmu terdekat. Abu Talha pun mengatakan iya. Sebagai penutup teman-teman sekalian, saya minta waktu sekitar 2-3 menit. Saya akan menyampaikan beberapa kisah berhubungan dengan pentingnya sedekah, dan ternyata dia bisa menyembuhkan banyak penyakit. Di antaranya disebutkan bahwasanya, atau beranjak daripada hadis Nabi SAW, dengarlah saudaraku seiman yang masih punya penyakit kronis, yang sudah bertahun-tahun tidak sembuh penyakitnya, yang punya masalah tidak selesai-selesai, ribut dalam rumah tangga, anaknya sakit, pekerjaannya tidak berkembang, apa saja. Sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis sahih riwayat Al-Baihaqi, dawu mardakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum biz zakah wa iddu lil bala'i du'a. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, bentengilah harta kalian dengan zakat, dan siapkanlah untuk menghadapi musibah dengan doa-doa. Ibnu Qayyim berkata, setiap dokter yang tidak mengobati pasiennya dengan memeriksa hati, kebaikan dan kekuatan ruh, dan menguatkan hal-hal tersebut dengan memerintahkan pasiennya bersedekah, berbuat kebaikan dan kebajikan, juga bertaubat dan mengingat akhirat, maka dia bukanlah seorang dokter yang hakiki, tapi dia dokter yang baru saja belajar. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya seseorang datang kepada Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan, hai Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, lututku telah mengeluarkan nanas selama 7 tahun. Aku sudah coba berobat di sana sini tapi tidak pernah sembuh. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, keluarkan harta terbaikmu, lalu alirkanlah air untuk muslimin, gali sumur, maka aku berharap dengan itu Allah menyembuhkan penyakitmu. Orang itu pun melakukan, maka sembuhlah lukanya seketika pada saat itu. Seorang ibu lagi divonis sakit keras, tidak bisa sembuh lagi, maka anaknya keluar mencari fakir miskin dan bersedekah. Pada saat dokter mengatakan sudah tidak akan pernah sembuh lagi, ternyata ibu tersebut setelah si anak mencari orang miskin dan sengaja bersedekah untuk itu, maka Allah sembuhkan ibunya dari penyakit kronis. Allah Subhanahu wa taala juga dalam kisah yang lain mengangkat penyakit kanker dari seorang laki-laki yang sudah divonis tidak akan pernah bisa meninggal, tidak akan bisa hidup lagi. Dari Saudi dia berangkat ke Eropa untuk membiayai kankernya, dan ini ada beberapa organ tubuh yang harus dirusak dan diangkat. Maka dia pun pulang ke negaranya, pamit dengan kerabat-kerabatnya, mungkin dia akan meninggal setelah operasi ini, menyusun seluruh harta-hartanya. Pada saat dia menuju ke bandara, ditemukan ada satu orang miskin di pinggir jalan. Lalu dia pun memberikan harta yang terbaiknya pada saat itu. Setelah dia tanya, ternyata ada seorang ibu yang mengumpulkan tulang-tulang bekas makanan orang di pinggir jalan. Ditanya, kenapa anda kumpulkan tulang-tulang ini ibu? Dia mengatakan, karena saya ingin memasak buat anak saya yang sudah berapa hari tidak makan. Maka dia pun memberikan harta terbaiknya sekitar 5.000 real pada saat itu. Lalu dia pergi berangkat ke Eropa dengan tidak berpikir kalau sedekah itu bisa membantunya. Begitu tiba di rumah sakit, maka dokter semuanya mengatakan, kamu sudah berobat kemana? Kenapa tiba-tiba kankermu sudah tidak ada? Apa kau permainkan kami? Kata dia, sama sekali saya tidak pernah berobat ke dokter, tidak berobat ke rumah sakit, tapi saya sudah mengeluarkan sedekah di jalan Allah.
Maka dokter-dokter tersebut pun mengatakan, sungguh ajaran agamamu benar, lalu mereka akhirnya masuk Islam justru karena sembuh atau orang ini sembuh dari penyakit kanker karena bersedekah. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal